Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi pada hari ini berkenaan dengan keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan tema kita pada hari ini berkenaan dengan keluarga yang menyembah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan mulai membahas bagian-bagian ini. Mari. Tuhan Yesus yang mengasihi kami menyerahkan seluruh pembahasan kami tentang keluarga hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami secara penuh. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah keluarga kami semua. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas bersama berkenaan dengan keluarga yang menyembah Tuhan. Ini adalah pelajaran kita yang kelima, triwulan yang kedua, pada tahun ini, yaitu tahun 2021. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pola kehidupan sebagian keluarga Kristen telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya informatika. Kita tahu bahwa televisi, film, radio, gadget, dan internet telah menjadi pusat kehidupan keluarga. Hal ini kelihatan di dalam kehidupan rumah tangga kita, lahirnya televisi, DVD player, tape di tengah keluarga kita atau di tengah ruang keluarga kita. Namun, pertanyaannya adalah, adakah di sana firman Allah? Adakah di sana Alkitab di ruang keluarga? Adakah waktu untuk kita membaca Alkitab bersama dengan seluruh keluarga, menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga? Apalagi pada masa pandemik ini, ibadah telah mengalami juga pergeseran, bahkan nilainya terreduksi atau terkikis, boleh dikatakan menjadi redup. Nah, saudara sekalian, banyak orang telah meninggalkan persekutuan secara fisik karena hadirnya ibadah online. Tentu saja, ini mempengaruhi kehidupan rohani banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak terkoneksi dengan internet, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mengikuti ibadah di gereja. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Saudara sekalian, kita perlu membangun altar keluarga, atau boleh dikatakan membangun mezbah bagi keluarga. Pelajaran kita diambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita menyadari bahwa kerohanian dan kesalehan keluarga atau kedewasaan rohani tidak muncul secara otomatis. Itu harus sengaja diupayakan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu iman yang kuat dan kasih kepada Tuhan tidak mungkin tercipta melalui proses yang instan. Kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan agar kita beribadah dan menyembah-Nya. Beribadah dan menyembah Tuhan berarti mengasihi Dia, mendengar dan melakukan firman-Nya, hidup sesuai dengan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Saudara sekalian, beribadah dan menyembah Tuhan adalah pilihan yang harus kita buat. Sekali lagi, ini adalah pilihan yang harus kita buat. Apakah kita menyembah Tuhan atau menyembah berhala, mengasihi Tuhan atau membencinya, menaati Tuhan atau memberontak kepadanya, mendengar suara Tuhan atau mengabaikannya, dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan atau melanggarnya, itu semua merupakan pilihan kita yang akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Ingat, beribadah dan menyembah Tuhan merupakan sikap dan perilaku yang berkenan kepadanya.
Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 disebutkan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi saudara sekalian, penting sekali untuk setia menyembah kepada Tuhan. Karena ibadah kepada Tuhan adalah sangat penting. Itu sebabnya kenapa Yosua berketetapan hati untuk membawa keluarganya hanya beribadah kepada Tuhan. Kita tahu, kita harus setia menyembah kepada Tuhan. Nah, kata setia berarti tetap, berarti terus-menerus, konsisten, dan teguh. Setia menyembah Tuhan berarti secara konsisten dan terus-menerus hanya beribadah kepada Tuhan. Tetap mengikut Tuhan dengan iman yang teguh, tidak bimbang, tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan tidak pernah berpaling kepada ilah lain atau kepada berhala-berhala yang mengganggu. Pada akhir hidup Yosua, ia mengumpulkan umat Tuhan untuk memimpin mereka dalam pembaruan perjanjian dengan Tuhan setelah mereka mengambil komitmen bahwa mereka mau setia kepada Tuhan. Kita tahu keputusan pribadi dalam memilih itu sangatlah penting sebab akan menentukan masa depan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Yosua mendorong umat Tuhan agar tetap setia dan mengabdi hanya kepadanya saja. Yosua menyampaikan pesannya agar mereka tidak terikat pada dunia dan apa konsekuensinya jika mereka terikat kepada dunia ini. Ia memang berkali-kali mendorong, mengingatkan umat agar mereka hanya terikat kepada Tuhan saja. Ingatlah bahwa pilihan pribadi itu sangat penting. Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Lalu, pilihan mana yang akan kita pilih? Kita tahu bahwa pilihan kita menentukan hari depan kita, menentukan kehidupan kita di masa depan. Saudara sekalian, kita tahu dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 15 ini dikatakan demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Ini kata Yosua. Kemudian dia melanjutkan, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kemudian dia menantang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kemudian Yosua melanjutkan dan menyatakan komitmennya secara terbuka. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu di dalam masa yang sekarang ini, kita beribadah bukan sekedar beribadah secara ritual semata-mata. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, supaya kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Sabdanya di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan 26. Sabda Tuhan Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna beribadah dalam roh dan kebenaran? Kita menyadari bahwa ibadah yang berkenan kepada Allah harus disertai dengan pertobatan. Tanpa pertobatan, maka ritual ibadah penuh dengan kemunafikan. Dan hal itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Silakan saudara membaca dari Yesaya pasal yang pertama, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ritual ibadah di gereja memang harus diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, aktivitas kehidupan kita merupakan realita ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Orang bisa bersikap saleh di gereja, tetapi di rumah melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga atau disebut sebagai KDRT. Contohnya menyiksa pembantu, memukul pasangan tanpa sebab, menghajar anak dengan semena-mena, dan selanjutnya. Saudara sekalian, beribadah dalam roh dan kebenaran berarti ibadah adalah persekutuan rohani dengan Tuhan yang harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, penuh rasa hormat, gentar, kagum, dan takut akan Tuhan. Dan ini akan terwujud di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah berkenan kepada ibadah yang dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak senang, Tuhan benci kepada ibadah yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Contoh yang diambil dari Alkitab, misalnya dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Itu berkenaan dengan Nadab dan Abihu yang dihukum mati oleh Tuhan karena mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan Tuhan. Nah, kata api asing berarti memberi persembahan yang najis atau datang kepada Tuhan dengan tidak menaruh hormat atau melanggar ketetapan Tuhan. Jadi berarti beribadah hanya menurut keinginan diri sendiri, menurut pikirannya sendiri. Jadi sikapnya memberontak terhadap ketetapan Tuhan. Kesimpulannya, saudara sekalian, bahwa beribadah kepada Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati, tertib dan teratur. Itu tertulis dalam Ulangan pasal 11 ayat yang pertama. Orang Kristen yang tidak setia beribadah disebut Tuhan Yesus sebagai hamba yang tidak setia. Silakan membaca dari Matius pasal 6 ayat 24, pasal 25 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 16 disebutkan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, artinya tidak sungguh-sungguh, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi di dalam ibadah keluarga, janganlah setengah-setengah. Kita harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah dalam memimpin keluarga beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau belum,
Ayo kita mulai hari ini. Kalau sudah, mari kita tingkatkan ibadah kita semakin kuat, semakin kokoh, dengan intensitas yang semakin tinggi. Karena kita tahu, saudara sekalian, bahwa ibadah di dalam rumah tangga akan menentukan kehidupan kita dari hari ke hari. Kiranya kesalehan hidup akan nampak bukan hanya dalam ibadah-ibadah kita, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga seluruh keluarga kita, tanpa kecuali, semuanya setia kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa mereka semuanya sungguh-sungguh mengamalkan, menerapkan semua firman Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan hanya ibadah sekali-sekali, tetapi adalah ibadah yang terus-menerus demi kemuliaan namanya. Kapan saja, di mana saja, kita selalu meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Atas berkat-Mu, kami sekalian dapat bersama-sama belajar kembali barang sejenak berkenaan dengan keluarga yang beribadah. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Kami persembahkan saat-saat berikutnya ke dalam tangan-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sampai berjumpa kembali pada rekaman-rekaman yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati seluruh keluarga